Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membuka Alkitab untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Roma pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Bapak Ibu dan Saudara-saudara bisa ikuti pada layar yang ada dan saya bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulain dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca dan berbahagialah. Setiap kita yang membaca firman Tuhan merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara, berdirinya gereja itu diawali dengan adanya pemberitaan Injil. Kita ingat peristiwa Pentakosta di mana ribuan orang menjadi percaya ya. Dan gereja terbentuk. Itu diawali dengan rasul-rasul itu beritakan Injil. Mereka memberitakan Injil kemudian begitu banyak orang mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Hari itu mereka dibaptis dan disinilah gereja mulai terbentuk. Kalau kita amati dalam kitab Kisah Para Rasul, gereja-gereja yang terbentuk di sana ya dalam perjalanan pelayanan misi Paulus, ya selalu ada pemberitaan Injil kemudian gereja lalu terbentuk. Minggu lalu itu pendeta Kim menguraikan mengenai sejarah terbentuknya gereja Filipi. Jadi gereja Filipi itu juga dia terbentuk karena ada Paulus yang datang ke sana. Di kota itu Paulus beritakan Injil. Kemudian gereja Filipi itu terbentuk dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita pikirkan. Kira-kira siapa yang merintis gereja di Roma? Kan sekarang kita baca surat Roma kan? Surat ditujukan kepada jemaat di Roma. Siapa merintis gereja itu? Kita tidak tahu persis. Ada yang mengatakan kemungkinan orang-orang yang percaya ketika peristiwa Pentakosta di Yerusalem itu ya. Mereka datang dari Roma, kumpul di sana. Kemudian setelah pulang ke Roma lalu mereka mendirikan jemaat di Roma itu. Tapi ya memang kita tidak tahu persis siapa yang mendirikan gereja ini. Ya, nah yang jelas pasti bukan Paulus karena dalam surat Paulus ini dia tulis bahwa dia ingin sekali datang ke sana tapi belum terlaksana. Nanti Paulus baru datang ke sana itu di Kisah Rasul pasal terakhir itu menceritakan dia datang ke Roma tapi dia datang dalam keadaan sebagai orang tahanan yang harus melalui proses hukum yang kemudian dipenjara di Roma dan lain sebagainya. Jadi pasti bukan Rasul Paulus. Nah, di dalam surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma, ya, kita temukan satu kalimat ya.
Khususnya di ayat yang ke-15 itu, Paulus bilang begini. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saat dia sedang tulis surat kepada jemaat di Roma, dia bilang, aku ingin memberitakan Injil juga kepada kamu yang diam di Roma. Jadi, dia ingin beritakan Injil kepada mereka. Rasanya aneh ya. Ya betul ya, bisa mengerti maksud saya. Aneh. Ada orang di Roma itu sudah Kristen, dia tulis mereka surat, dia bilang, ingin beritakan Injil kepada mereka. Loh, mereka kan sudah Kristen. Tapi kok Paulus bilang, mau beritakan Injil pada mereka, ada apa ya? Ya toh? Maka di sini ada 3 poin nanti saya bicarakan. Mengapa Paulus ingin beritakan Injil di Roma? Kenapa? Nah, yang pertama itu, ya, kerinduan Paulus yang nanti akhirnya di Kisah Rasul 2 pasal terakhir itu, memang dia datang ke Roma dan beritakan Injil di sana. Ya, kerinduan Paulus untuk beritakan Injil di Roma itu menunjukkan bahwa Paulus itu peduli dengan kerohanian jemaat. Ya, dia peduli dengan kerohanian daripada jemaat. Itu sebabnya dia mengatakan, aku ingin beritakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Kalau kita baca teks ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mulai ayat 8 sampai dengan ayat 13 kita temukan bahwa memang hatinya Paulus itu, dia sungguh-sungguh peduli dengan jemaat. Ya, dia betul-betul peduli dengan jemaat. Coba kita lihat di ayat yang ke-8 itu, bilang begini. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi ada yang sangat positif di sini kan. Paulus bilang saya bersyukur karena imanmu itu tersebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia yang dimaksud ini dalam konteks kekaisaran Romawi pada waktu itu ya. Sejauh mana itu kekaisaran Romawi itu berkuasa, sejauh itu dalam teks ini dikatakan seluruh dunia. Nah Paulus bilang, iman daripada jemaat di Roma itu katanya telah tersiar sampai ke seluruh dunia pada waktu itu. Berarti hebat ya. Ini kan bagus, betul atau tidak? Iman mereka begitu luar biasa sehingga tersiar itu, tersebar sampai kemana-mana. Banyak orang bicarakan mengenai iman jemaat di Roma dan itu sampai di telinga Paulus. Nah katanya itu, pada zaman itu ada satu kaisar namanya Kaisar Claudius. Kaisar Claudius ini, dia bertindak keras pada pengikut Yesus. Mereka diusir keluar dari kota Roma. Suruh keluar dari kota Roma dan mereka terpencar di mana-mana. Ya, mereka terpencar di mana-mana. Maka di tempat di mereka hadir di sana itu, kesaksian tentang iman mereka itu dilihat oleh orang. Ya, maka waktu perintah itu diubahkan mereka kembali ke Roma. Mereka sudah kembali ke Roma tapi kesaksian iman mereka itu tinggal di mana, di tempat mereka ada di sana. Dan Paulus kemudian ketika berkunjung ke daerah itu mendengar jemaat di Roma itu loh, imannya itu begini. Luar biasa iman mereka. Dan itu didengar oleh Paulus, maka dia tulis surat, dia bilang, aku bersyukur, mengucap syukur kepada Allahku oleh karena Yesus Kristus atas kamu sekalian telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi dalam poin ini, Paulus boleh dikatakan kasih jempol pada jemaat di Roma. Imannya itu begini. Tapi, kalau kita baca seluruh surat Roma ya, pasal 1 geser sedikit saja, sudah temukan hal yang bertolak belakang. Di pasal 1 ayat ini kita lihat, Paulus justru sedang menentang mereka. Dia tegur dosa-dosa yang mereka lakukan dan seterusnya. Artinya apa sih? Kelihatannya itu, kemarin-kemarin kesaksian iman mereka begini. Tapi sekarang mereka berubah. Maka, untuk mengembalikan mereka pada posisi sebagaimana seharusnya, Paulus ingatkan, imanmu itu loh, sudah tersiar sampai kemana-mana begini. Tapi sekarang kenapa kok begini? Dia membangun mereka, berusaha kembalikan mereka untuk hidup sebagaimana yang orang gambarkan, sebagaimana yang orang mengerti mengenai mereka. Nah ini bentuk kepedulian daripada Paulus pada jemaat. Bahwa jemaat dulu hidupnya itu kesaksian imannya bagus, sekarang tidak bagus.
dikoreksi oleh Paulus supaya mereka kembali. Ya, jadi itu merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa Paulus itu peduli dengan jemaat. Ya, dia peduli dengan jemaat. Dan caranya itu luar biasa. Dia tunjukkan kalian itu loh begini. Sudah bagus. Sekarang kenapa kok begini? Nah, tujuannya supaya membawa mereka kembali kepada yang seharusnya. Maka hati-hati yang dulu setia. Sekarang mulai kendor. Ini hati-hati. Dulu bagus. Sekarang kok kendor. Sekarang kok mundur misalnya begitu ya. Ya, hati-hati yang sekarang setia. Jangan sampai besok-besok jadi kendor. Itu bisa terjadi. Sudah ada buktinya kok jemaat di Roma itu. Tadinya bagus, perkembangannya tidak bagus. Di salah satu surat yang dituliskan di kitab Wahyu itu, katanya itu meninggalkan kasih mula-mula. Dulu itu begitu cinta Tuhan, begitu setia kepada Tuhan, sekarang kau berubah ya. Maka satu ayat di surat Roma itu, pasal 12 ayat 11, masih untuk jemaat yang sama. Paulus bilang apa? Pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajaanmu itu kendor. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan lainlah Tuhan. Kenapa Paulus katakan kalimat ini? Jangan hendaknya kerajaanmu kendor. Kenapa ya? Mereka kendor. Tadinya itu rajin, semangat itu ikut Tuhan. Semangat dalam imannya kepada Tuhan. Sekarang kendor. Maka Paulus bilang, janganlah hendaknya kerajaanmu itu kendor. Biarlah rohmu itu menyala-nyala dan lainilah Tuhan. Dalam ayat yang lain, ada ayat yang mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Saya ini punya pengalaman. Beberapa orang saya layani. Beritakan Injil. Ya, serahkan diri, saya katekisasi. Ada yang sampai dibaptis. Tapi kemudian, ya tinggalkan Tuhan. Itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi sehingga Paulus bilang, kalian itu dulu sudah begini. Kenapa sekarang begini? Maka itu merupakan bentuk kepedulian daripada Paulus. Jadi, kenapa dia ingin beritakan Injil kepada jemaat? Nah, Paulus peduli pada kerohanian daripada jemaat yang ada di Roma ini. Kemudian yang berikut di ayat 9 itu, di situ dikatakan, karena Allah yang kulain dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Nah, coba lihat, kurang apa pada Paulus? Dalam doaku katanya, aku selalu mengingat kamu. Dia doakan jemaat. Artinya kan peduli kan dengan jemaat. Kalau kita baca itu banyak sekali kesibukan Paulus. Sampai dia bilang kadang-kadang urusanku sendiri terabaikan demi melayani jemaat-jemaat. Ya, kadang-kadang kan tidak tidur. Kita sudah mendengarkan dia khutbah satu malam itu tidak tidur sampai pagi kan. Makanya ada yang mendengar terus mengantuk ya. Terus jatuh lalu meninggal itu. Untung doakan terus hidup lagi. Paulus mendoakan jemaat ya. Ingat jemaat dalam doanya ya. Dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Betul-betul dia peduli pada jemaat. Dia pernah tulis surat kepada jemaat di Tesalonika, dia bilang tetaplah berdoa. Kepada jemaat Efesus dia bilang berdoalah setiap waktu. Dia suruh mereka berdoa. Dia sendiri berdoa. Dia berdoa untuk jemaat. Pertama dia peduli pada mereka. Kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-10 itu. Dikatakan begini. Aku berdoa. Nah ini doanya isinya bagaimana. Aku berdoa. Semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Dia berdoa supaya Tuhan buka kesempatan baginya agar dia bisa datang ke Roma dan berkunjung pada jemaat. Mengunjungi, melihat mereka. Walaupun banyak tantangannya. Karena di ayat 13 itu dikatakan begini. Saudara-saudara aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah dan seterusnya. Saya sering rindu untuk ke sana. Ingin ke sana tapi selalu terhalang. Itu rencananya itu. Sehingga tidak bisa terlaksana. Ya.
Jadi rindu pada itu jemaat yang dilayani, ingin bertemu. Kapan hari itu ada yang tanya pada saya begini, Pak Mulyono itu lama nggak kelihatan ya. Ada yang masih ingat Pak Mulyono? Semua masih ingat ya. Ada yang tanya pada saya, Pak Mulyono kok lama nggak kelihatan ya? Iya, memang lama tidak kelihatan karena rumahnya itu sekarang jauh. Jauh di sana. Di rumahnya Pak Immanuel. Jauh. Kira-kira, saya tidak ingat persis, kira-kira 20 kilo mungkinnya. Jauh dari sini. Dan anaknya dulu kalau kebaktian itu di situ. Ada satu gereja di sana. Sekarang karena gereja yang sama ada di sana. Kompleks itu, dekat situ. Sehingga anaknya kebaktian di situ. Maka Pak Mulyono tidak bisa datang ke sini karena tidak ada yang mengantar. Ada yang menanyakan, Pak Mulyono kok lama nggak kelihatan? Beberapa waktu lalu kami datang ke rumahnya, berkunjung terus saya sempat video call juga dengan Pak Mulyono. Saya bagikan di grup WA gereja ya. Beliau dalam keadaan sehat. Tapi maksud saya begini, ya, kalau ada yang tidak tanya, datang terus ditanyakan, ini kemana? Kenapa begini? Dan seterusnya ya. Sebagai bentuk daripada kepedulian kita pada yang lainnya. Karena itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia ingin kunjungi mereka. Ingin bertemu dengan mereka. Ingin melihat mereka. Bahkan kalau kita lihat ayat 11 itu bilang, sebab aku ingin melihat kamu. Ya, untuk memberikan karunia rohani kepadamu. Guna menguatkan kamu. Jadi, maksudnya ingin bertemu dengan mereka supaya katanya memberikan karunia rohani. Nah ini saya sudah ajarkan di PA ya. Karunia rohani itu apa? Lalu dikatakan guna menguatkan kamu. Jadi ingin menguatkan jemaat. Nah maka sangat penting ya untuk misalnya di gereja itu ada program berkunjung. Berkunjung. Makanya di tugas-tugas daripada para pengurus yang baru dilantik itu kan ada item yang mengatakan mengunjungi jemaat. Ya toh, entah yang sakit, yang undur iman supaya dikuatkan. Itu yang dikerjakan Paulus sebagai rasul itu. Ya, kita bisa belajar dari dia itu. Dia mengunjungi jemaat-jemaat untuk menguatkan. Suatu hari saya datang di rumah seseorang itu. Bukan bagian dari kita, bukan jemaat kita di sini ya. Anaknya itu dipanggil Tuhan. Saya datang dia nangis jadi-jadinya. Sedih karena anaknya dipanggil Tuhan. Kita hadir di situ. Ya mendoakan. Nyanyikan pujian. Saya ingat kita nyanyikan lagu. Ada satu sobatku yang setia. Namanya Yesus. Bisa menghibur, menguatkan hati kan. Itu maksudnya. Ya. Nah dalam hidup kita ini kan. Kita ikut Tuhan. Kadang-kadang juga menghadapi berbagai macam pergumulan. Pergumulan hidup. Ya. Dengan saling mengunjungi. Bisa bercakap-cakap satu dengan yang lain. Ya. Bisa memperbincangkan firman Tuhan. Nah di situ kita bisa saling menguatkan. Menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu yang kita temukan. Di dalam tindakan dari para Rasul Paulus. Apa yang dalam isi hatinya. Ingin mengunjungi jemaat. Untuk berikan karunia roh dan menguatkan. Ya. Bisa menguatkan. Satu dengan yang lain. Jadi. Dari beberapa poin kecil yang saya sampaikan ya. Hatinya Paulus itu bagaimana. Dia katakan. Aku rindu. Aku ingin memberitakan Injil. Ini sebagai bentuk. Itu kepedulian Paulus pada kerohanian daripada jemaat. Dia bersyukur untuk itu iman mereka. Dia doakan mereka. Ingin mengunjungi dan menguatkan. Maka. Kata-kata Paulus mengatakan. Ingin beritakan Injil itu. Sekali lagi. Itu menunjukkan bahwa. Paulus itu peduli pada kerohanian jemaat. Sekarang yang perlu kita pikirkan itu begini. Perlu atau tidak Injil diberitakan di mimbar gereja. Mungkin ada yang bilang, enggak perlu Pak. Kita semua sudah Kristen. Ya kan? Kita semua sudah Kristen Pak. Kita tidak perlu dengarkan lagi berita Injil. Coba saudara dengarkan saya. Pada usia 22 tahun itu. Waktu itu ya pengalaman saya itu. Saya ini Kristen sejak dalam kandungan ibu itu.
Karena orang tua saya Kristen. Mulai saya lahir itu, berapa hari sudah dibawa ke gereja, kemudian kecil sudah dibaptis. Ikut sekolah minggu, kemudian dikatekisasi juga. Ya, tapi usia 22 tahun, ketemu dengan satu pendeta di Kupang itu. Pendeta bilang, Peter, kalau hari ini engkau mati, engkau ke surga atau ke neraka. Saya sudah sering ceritakan ini ya. Saya bingung menjawabnya. Kalau saya bilang saya ke surga, pendeta akan bilang engkau orang berdosa dan engkau ke surga. Tapi kalau saya bilang saya ke neraka, dia akan bilang engkau orang Kristen akan masuk neraka. Saya bingung, maka saya sudah sering katakan, saya ambil tengah-tengah. Saya bilang, Bapak, kalau Tuhan bawa ke surga, saya ke surga. Kalau Tuhan bilang ke neraka, ya mau bilang apa? Nah ini tidak menunjukkan kalau saya ini Kristen. Ya, KTP saya memang Kristen, tapi saya ini bukan Kristen yang mengerti Alkitab, yang mengerti Injil. Maka, betapa penting untuk kemudian Injil itu disuarakan di gereja. Amin. Tidak semua orang yang datang ke gereja kemudian sudah sungguh-sungguh kenal Injil, sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, sudah sungguh-sungguh yakin bahwa sudah percaya Tuhan Yesus dan sekarang pasti masuk surga. Tidak semua orang mengerti hal itu. Ya kan? Makanya ada orang Kristen kadang-kadang, maaf ya kalau keluarganya dipanggil Tuhan, minta didoakan supaya diterima di sisi Tuhan. Kalau ada orang Kristen, keluarganya dipanggil Tuhan terus minta doa begitu, orang Kristen ini mengerti Injil atau tidak? Tidak mengerti. Karena Injil mengajar kita, siapa yang percaya Tuhan Yesus, pasti masuk surga kan? Yesus sudah janji kan? Aku pergi setiap tempat kan, Yesus bilang begitu kan? Aku datang sebut kamu, bawa kamu ke tempatku bukan? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun ada di situ kan? Ingat waktu Yesus disalib itu. Dia bilang pada orang di sampingnya. Orang itu bilang, Yesus ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Yesus bilang apa? Dia mintanya nanti kan kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang hari ini. Sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam taman Firdaus. Sementara lagi Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terus orang ini kemana? Dia kan janji pada orang ini, hari ini engkau sama aku. Yesus bilang, Bapa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Yesus serahkan diri nyawa pada Bapa di surga. Terus dia bilang sama orang ini tadi, hari ini kau sama aku. Berarti orang itu kemana? Bersama Yesus ke surga kan? Betul atau tidak? Maka, semua pengikut Yesus, semua orang Kristen yang betul-betul kenal Yesus, kita harus yakin bahwa kita pasti masuk surga. Dan ini salah satu keunikan daripada iman Kristen yang tidak ada dalam iman manapun di dunia ini. Hanya iman dalam Yesus Kristus yang bisa memberikan kita kepastian bahwa sesudah tinggalkan dunia ini, kita pasti masuk surga. Makanya Paulus itu menulis, kita punya dua kewargaan bukan? Warga negara di dunia ini dan warga kerajaan Allah. Amin. Iya, kita sudah punya dua kewargaan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian mengatakan, gimana ya Pak, apakah saya masuk? Kira-kira saya masuk atau tidak? Ya tergantung kita ini sudah terima Yesus di dalam hati atau belum. Kalau sudah terima Yesus harus yakin pada firman Tuhan. Kira-kira keluarga kita yang dipanggil Tuhan itu tidur di kuburan? Tidak. Yang di kuburan itu jasadnya. Jasadnya. Roh jiwanya kemana? Sudah di surga bersama dengan Tuhan. Saya juga punya pengalaman dulu masih kecil itu. Karena tidak mengerti Injil kan. Sering diajak mama pergi ke kuburan papa. Papa kan dipanggil Tuhan sejak saya kecil. Dan lebih-lebih kalau tahun baru. Atau kalau saya mau ikut ujian di sekolah. Mama selalu potong satu ayam. Di rumah kan pelihara ayam toh. Potong ayam terus masak yang enak bawa ke kuburan papa. Sampai di sana. Letakkan makanan di kuburan. Terus mama mulai omong. Bapak Barnabas ini anakmu. Anakmu besok mau ikut ujian. Tolong anakmu Bapak Barnabas. Kasih tahu para malaikat dengan Tuhan. Supaya menolong anakmu ini supaya lulus. Sudah terus makan kita tinggalkan pulang. Dalam bayangan kita kan papa makan toh. Terus pulang. Saya pergi ikut ujian nanti lulus. Terus potong ayam lagi datang ke kuburan papa. Mama bilang begini.
Bapak Barnabas, ini anakmu. Terima kasih engkau sudah tolong anakmu. Anakmu ujian, engkau sudah tolong dia sudah lulus. Ini sebagai terima kasih ya. Engkau sudah tolong anakmu. Terus doanya pakai doa apa? Doa Bapak kami. Pakai bahasa Timur. Saya ini juga bingung, kenapa begini? Nanti ada pendeta datang. Pendeta bilang begini. Orang Kristen tidak boleh doa-doa pada orang mati. Marah saya. Ini pendeta tidak mengerti adatnya orang sini. Pendeta di luar daerah kita. Ini orang pendeta tidak mengerti budaya di sini. Sejak nenek moyang kita sudah lakukan ini. Kenapa dia datang ngomong begitu? Nanti saya jadi pendeta baru mengerti. Saya salah. Pendeta benar. Nah sayang sekali pendeta ini sudah dipanggil Tuhan. Kalau belum dipanggil Tuhan, saya menemui beliau. Karena tidak semua pendeta seperti itu. Ini pendeta mengerti Injil dengan baik. Maka setiap kita yang mengerti Injil, yang percaya Tuhan harus meyakini hal ini. Bolehkah kita pergi ke kuburan? Oh silahkan. Ya, bolehkah kita berdoa di kuburan? Silahkan. Berdoa bahkan dimanapun boleh. Mau di kuburan, mau di dalam gua atau apa, terserahkan. Doa di mana saja. Yang masalah ialah ngomong-ngomong dengan yang almarhum. Iya toh? Misalnya nenek kita meninggal sekitar kuburan, nenek ini aku cucumu yang engkau paling sayangi. Sekarang saya kesulitan, nenek tolong saya ya. Nah ini tidak boleh. Ya, ini penyembahan berhala. Ya, nah jadi Bapak Ibu dan Saudara, Paulus ingin memberitakan Injil karena dia peduli pada kerohanian jemaat. Maka Injil perlu disuarakan di mimbar-mimbar di gereja. Tidak boleh kita pikir semua sudah Kristen jadi Injil tidak dibutuhkan lagi. Kita butuhkan Injil disuarakan di gereja. Itu alasan pertama ya. Mengapa Paulus katakan aku ingin beritakan Injil? Karena dia peduli dengan kerohanian jemaat. Sekarang yang kedua, alasan yang kedua yaitu Paulus merasa berhutang karena belum beritakan Injil kepada jemaat di Roma. Maka ayat 14 dia bilang, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Saya periksa di kamus. Hutang itu apa sih? Memang ada beberapa pengertian ya. Hutang itu uang yang dipinjam dari orang lain. Terus kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Paulus bilang, aku berhutang. Maksudnya apa ya? Kalau kita lihat jabatannya kan rasul. Sebagai rasul tugasnya itu apa? Beritakan Injil. Beritakan Yesus Kristus. Ya. Karena dia belum bicarakan itu pada jemaat di Roma. Dia bilang aku berhutang. Untuk berbagai kalangan. Karena itu dia bilang. Untuk yang terpelajar. Maupun untuk yang tidak terpelajar. Maka para rasul itu. Rasul yang itu. Luar biasa pengetahuan itu Rasul Paulus itu. Orang pintar itu. Terkenal. Maka dia berdebat dengan ahli-ahli filsafat. Dia sering kasih itu kuliah di itu. Tempat-tempat kuliah pada saat itu. Paulus besar di situ. Ya. Tentu beda dengan Petrus, berbeda. Karena Petrus hanya nelayan. Paulus itu orang terpelajar. Makanya kalau kita baca kisah surat Roma ini, sungguh luar biasa. Ya, nah maka Bapak dan Saudara, dia merasa berhutang. Tugasnya itu, kewajibannya sebagai rasul, harus beritakan Injil. Dan sekarang dia bilang, aku berhutang. Itu sebabnya dia bilang, aku ingin memberitakan Injil kepadamu. Dia sudah terima. Yesus katakan, kamu sudah terima dengan cuma-cuma. Ya, keselamatan sudah kita terima dengan cuma-cuma. Dan apa yang sudah kita terima dengan cuma-cuma itu harus kita teruskan pada yang lain. Begini ya. Waktu itu kan kekaisaran Romawi itu begitu kuat itu. Begitu kuat. Ya. Orang-orang Kristen menghadapi kesulitan besar. Mereka dianiaya. Saya sempat cerita kapan hari itu. Kadang-kadang diadu dengan binatang buas. Katanya suatu saat itu kota Roma dibakar. Kemudian pemimpinnya bilang itu orang Kristen yang bakar. Karena mereka dianiaya, disiksa. Perhatikan ya. Di tengah-tengah situasi yang begitu sulit itu. Kota yang begitu menakutkan. Tanda petik ya. Paulus bilang apa? Aku ingin mengunjungi kamu dan beritakan Injil kepadamu. Apa maksudnya ini? Maksudnya itu. Walaupun di kota itu bahayanya sangat besar, tantangan kesulitan harus dihadapi mungkin sangat besar, tapi sekarang dia bilang apa? Aku ingin mengunjungi kamu
Dia ingin hadir di tengah-tengah mereka untuk memberitakan Injil. Bilang, aku berhutang. Maka Bapak Ibu dan Saudara, dia sadar tanggung jawabnya. Ya, dia bersedia untuk melayani. Dalam satu ayat yang lain, di 1 Korintus itu, pasal 9 ayat 16, dia bilang begini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia serius itu. Serius meranggapi akan panggilannya. Bahwa dia dipanggil untuk memberitakan Injil, maka sekarang dia bilang, aku berhutang. Merasa berhutang kalau tidak memberitakan Injil. Saya kira perlu untuk kita semua pikirkan. Kira-kira selama ini, sudahkah kita memberitakan Injil? Bagaimana? Sudah memberitakan Injil? Ada yang bilang, diwakilkan Pak. Kita wakilkan pada para pemimpin, para majelis, para pengurus, para hamba Tuhan. Kami ini hanya jemaat, kami titip. Tidak bisa. Yesus bilang apa? Kamu adalah saksiku. Ya, dia berkata pada rasul-rasul, kamu adalah saksiku. Setiap pengikut Yesus, kita ini saksinya Tuhan. Maka kita ini harus memberitakan Injil. Itu alasan kedua ya. Kenapa Paulus rindu memberitakan Injil? Karena dia merasa berhutang. Sekarang yang terakhir. Poin yang ketiga. Paulus percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Dia percaya itu. Bahwa Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti yang tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dia percaya dengan apa berita Injil, itu dikatakan kekuatan Allah, orang boleh diselamatkan. Cara Tuhan menyelamatkan itu hanya satu. Yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Tanpa kebaktian kebangkitan Yesus tidak ada keselamatan. Makanya kan Yesus bilang, ya toh, aku ini jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalannya hanya satu. Jadi siapa mau ke surga, ya harus percaya Tuhan Yesus. Ya, mengapa harus beritakan Injil? Mengapa Paulus ingin beritakan Injil? Karena itu tadi. Ya, melalui Injil orang boleh diselamatkan. Melalui percaya Tuhan Yesus orang bisa diselamatkan. Karena katanya Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Injil itu boleh dikatakan kalau digambarkan itu seperti orang sakit tertentu ya. Misalnya sakit batuk. Obatnya batuk ini itu ya, misalnya ada merek tertentu ya. Ini obat batuk. Ini orang sedang sakit batuk. Ini obat batuk. Dia batuk terus. Ada orang bawa obat batuk. Pak, Bu, ini ada obat batuk. Dia bilang, iya. Kalau obatnya tidak diminum, kira-kira batuknya sembuh atau tidak? Sembuh atau tidak? Tidak. Ya. Sedang batuk-batuk, orang datang tawarkan obat batuk, ya harus terima obatnya, harus diminum, baru bisa sembuh. Kalau orang tawarkan obat batuk kemudian obatnya itu tidak diminum, tidak bisa sembuh. Makanya di situ dikatakannya di dalam ayat yang ke-16 itu katanya begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Lihat kalimat berikut ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lihat kata-kata sebenarnya. Setiap orang yang percaya. Dengarkan Injil, tapi supaya selamat, ya harus percaya. Kalau tidak percaya, tidak bisa. Tidak bisa selamat karena supaya selamat ya harus percaya. Tidak ada cara yang lain. Harus percaya baru kemudian bisa diselamatkan. Saya dengarkan satu kisah itu. Ada seseorang yang dia punya teman. Temannya itu seorang dokter. Ya,
Seorang dokter temannya itu. Dia bersaksi padanya. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Ceritakan tentang Injil padanya. Temannya itu mendengarkan semua. Tapi dia sendiri tidak mau percaya. Dia sebagai dokter ya, tidak mau percaya Tuhan Yesus. Tapi dia berulang-ulang diomongin, diminta percaya Yesus, tidak mau. Tapi temannya yang beritakan Injil padanya itu tidak putus asa. Dia bilang apa padanya? Ya sudah, nah, kalau memang kamu tidak mau percaya hari ini, tidak apa-apa. Tapi saya titip ya, kalau kamu ada kesulitan, doa pada Tuhan Yesus. Minta tolong pada Tuhan Yesus. Ya dokter itu mendengar pesan temannya itu. Kamu nggak percaya, sekarang nggak percaya, ya terserah kamu. Tapi jangan lupa, kalau kamu ada kesulitan, minta tolonglah pada Tuhan Yesus. Katanya itu suatu malam, hujan lebat pada waktu itu, angin kencang, ada hujan lebat. Rumahnya dokter itu pintunya diketuk. Dia bangun, dia buka pintu. Ada seorang anak kecil itu sambil nangis. Dokter, tolong dokter, tolong dokter. Dokter bilang, ya tenang nak. Kenapa nak? Itu dokter, mama batu sangat keras dokter. Minta tolong dokter kasih obat supaya mama diobati. Mama sakitnya terlalu keras malam ini. Dokter langsung masuk, ambil obat cepat-cepat, kasihkan anak itu terus. Anak itu pulang. Dokter tidak sempat tanya, siapa nama anak itu, rumahnya di mana. Pokoknya bilang mama sakit, buru-buru langsung kasih obat terus anaknya pulang. Sudah pulang malam hari tidak tahu arahnya ke mana. Terus dokternya balik masuk ke dalam rumah itu, dia lihat obatnya kok masih ada di meja. Karena buru-buru, tengah malam hujan kencang, angin keras, dia keliru kasih obat. Yang dia kasih itu racun tikus. Dia kasih racun tikus, anak itu sudah bawa pergi. Dia mau menyusul ke mana, tidak tahu rumahnya di mana, nama anak itu siapa. Tuh, malam ini ibunya anak itu pasti mati. Dan besok saya akan berurusan dengan aparat keamanan. Gimana ya, dia kesulitan besar. Sangat kesulitan malam itu. Ingat omongan temannya. Kalau kamu kesulitan ya, jangan lupa minta tolong pada Tuhan Yesus. Terus apa yang dia lakukan? Saat sedang kepikiran obat itu sudah kira-kira sudah diminum sama ibunya, dia berdoa. Dia bilang apa? Tuhan Yesus, kalau benar yang dikatakan temanku itu, bahwa Engkau Maha Kuasa, tolong ya Tuhan, supaya obat itu jangan diminum sama mamanya anak itu. Kalau betul-betul Tuhan tolong saya, malam ini saya akan percaya padamu Tuhan. Seperti yang dianjurkan temanmu. Tolong ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dia berdoa begitu. Selesai berdoa, tidak lama pintunya diketuk. Pintu rumah dokter diketuk. Anak itu sambil nangis. Dokter, tolong dokter. Tadi saya larinya terlalu kencang, saya jatuh, botolnya pecah dokter. Tolong diganti dokter obatnya. Dokter bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan, racun tikusnya tidak jadi diminum. Dia masuk ambil obat yang sesungguhnya. Dia keluar berikan pada anaknya. Sesudah anaknya pulang, dia bilang, Tuhan Yesus, saya percaya pada malam ini. Kelak dia jadi orang Kristen. Nah coba lihat. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Amin. Beritakanlah Tuhan Yesus. Ya. Kita sudah terima dia dan menikmati anugerahnya, dia selamatkan kita, dia sertai kita, dia tolong kita. Kasih tahu yang lain. Supaya mereka pun bisa mengalami kasih kebaikan, kemahakuasaan, kehebatan daripada Tuhan Yesus dalam hidupnya. Bagaimana? Mau memberitakan Injil? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.